Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat ketemu kembali dengan kami pedagang tani, khususnya kelompok tani sejahtera dan pada umumnya yang menyimak melalui channel Among Tani Pantura. Dalam kesempatan ini kami mencoba akan memberikan pandangan atau sekedar menginformasikan tata cara penggunaan pupuk, terutama pupuk anorganik, karena masih masyarakat ini dengan pupuk anorganik. Ternyata yang berhak memberi pandangan atau wawasan mengenai penggunaan pupuk anorganik dan yang lain sebagainya, cuma karena kita menunggu adanya saling koordinasi dari kita dengan pihak yang punya berkepentingan, sebagai yang di sini itu pada umumnya para PPL, karena selama ini belum pernah adanya semacam penyuluhan. Jadi sudah 12-an tahun saya di kampung itu belum pernah sekalipun mengadakan kita ketemu bertatap muka langsung dengan pihak-pihak yang bertugas. Suatu contoh, petugas penyuluh atau yang bisa saya sebut itu PPL, petugas penyuluh lapangan. Nah, untuk itu kita sebagai petani yang punya keinginan kemajuan, paling tidak harus sedikit tahu mengenai fungsi dari masing-masing pupuk anorganik. Selanjutnya yang mau kita bahas adalah yang unsur K atau kalium. Kalium itu sendiri unsur penting yang ketiga setelah unsur N dan P-nya. Dalam kalium itu berfungsi antara lain untuk meningkatkan proses fotosintesis, mengefisienkan penggunaan air itu sendiri. Jadi itu sangat tahan apabila si tanaman itu nanti kekurangan air. Dan selanjutnya juga untuk mempertahankan turgor atau ketahanan, untuk membentuk batang yang lebih kuat sebagai aktivator bermacam sistem enzim, dan meningkatkan ketahanan tanaman itu sendiri terhadap serangan hama dan penyakit. Dan unsur yang terkandung di dalam ZK itu terdiri dari 50% K2O dan sulfurnya 17%. Dan untuk KCl itu sendiri yaitu ada unsur K2O sebesar 60%. Untuk itu kalium itu sangat diperlukan sekali untuk tanaman, karena apabila unsur K-nya itu memenuhi kebutuhan si tanaman, akhirnya akan kuat terhadap serangan dan
hama penyakit itu sendiri. Untuk proses pembuahan, ketahanan, nah, yang tidak kalah pentingnya di sini zat patinya. Nah, untuk produksi pupuk tepung misalnya, itu unsur K-nya biasanya dipergunakan unsur K yang tinggi. Makanya di toko kan bisa teman-teman kadang tani kita bisa mau beli suatu produk pupuk anorganik, bisa memilih di situ misalnya pupuk kompleks. Kalau yang unsur untuk pertumbuhan, tolong cari yang N-nya nilainya tinggi dari yang kedua, dan yang lain sebagainya itu biasanya di suatu produk kayak Posca sendiri. Suatu contoh, ada yang produk 15-15, ada yang 16-5-17 atau 16-15-16, ada yang 17. Ini tuh variatif banyak sekali. Itu kata yang disubsidi biasanya kandungannya N15, P15, K15. Tapi yang non subsidi itu variatif. Ada, pokoknya tinggal lihat saja. Kalau untuk pertumbuhan unsur N-nya yang tinggi, kalau kita untuk merangsang akar cari P-nya yang tinggi, kalau kita untuk yang mengejar untuk buah itu K-nya yang tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pengalaman yang sekelumit ini mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan atau sebagai motivasi bagi kadang tani kita yang di luar sana, apabila mau menggunakan pupuk itu agar bisa memilih dan memilah apa kira-kira tanaman kita yang kurang, dari unsur-unsur apa yang perlu kita tambah agar si tanaman itu sendiri tumbuh dengan baik dan tidak berlebihan cara menggunakan pupuk anorganik, supaya juga selain irit dari segi biaya pemupukan, namun hasilnya pun akan lebih baik atau lebih banyak daripada kita menggunakan pupuk secara emosi, tidak berpikir atau tidak melihat perkembangan tanaman itu sendiri. Akhirnya juga ada macam kesalahan, atau akhirnya sebenarnya kita pupuk malah jadi mati. Mungkin itu dulu akhirnya saya ucapkan.